Malah sendirian, bosan banget di kantor. Enggak mau. Udah lu pulang dah. Ih jangan mbak, jangan. Tahu sendiri, takut gue mah disuruh lembur gitu. Lu gak pernah lembur di kantor sama malam? Lah sendiri gitu, nggak mau gue mah. Ogah, Kenapa? takut lah kak. Gue mah takut miskin. Ya, gue mah takut setan. Hmm. Kaya aja kalau kerja ditemenin sama setan lu ogah. Oh, iya. Gila. Nih, ngomong tentang lembur, gue punya cerita. Oh jangan Lalu pernah serem. lembur gak? Pernah, gue pernah Saya lembur. pernah di kantor sendirian. Pernah, tapi ini ceritanya bukan dari cerita gue, tapi gue punya temen yang dia itu sering lembur di kantor. Mendingan gak usah cerita deh, gue kan sering lembur ya. Ya, ini buat jadi pelajaran hidup gitu sih sebenarnya. Ada headset gak sih? Nih ya, gue ceritain. Jadi gue punya temen, sebutlah namanya Mawar. Nah, Nah, si Mawar ini tuh dia udah kerja dari tahun 1998. Umur berapa lo? 98 ya, pas Belum lahir. kerusuhan dong. Nah, ini ada, gue nggak tahu ini ada sangkut pautnya apa enggak, tapi di tahun 1998 ini dia udah kerja di salah satu perusahaan yang dimana perusahaannya itu ada di wilayah Kedoya, Jakarta Barat. oh masih Jakarta. Seperti yang kita tahu, tahun 1998 itu kan juga ada kerusuhan di mana ada kebakaran, ada korban jiwa, jarah besar-besaran dan sebagaimana lainnya lagi lah ya. Nah, kantor dia ini sebagai salah satu tempat yang sebenarnya bisa dibilang daerah yang rawan sama kegiatan kerusuhan itu. Jadi istilahnya secara letak dia tuh nggak bisa lah yang namanya dilewatin secara umum karena saking ramenya. Kan deket banget sama Trisakti kan. Oh iya. Yes, kayak gitu. Nah, gue nggak tahu ya apakah ini berhubungan sama kejadian kerusuhan itu apa enggak. Tapi setelah kejadian kerusuhan itu banyak hal-hal aneh yang terjadi di perusahaannya dia. Salah satunya. Contohnya ya. Di tahun 1998 masih di tahun yang sama. Mungkin bisa jadi setelah kerusuhan. Jadi kan dia tuh pulang kantor ya biasalah kalau pulang kantor tuh jam 5:30 gitu kan. Jam 5:30 dia pulang kantor, suasananya udah sepi. Jadi dia lagi nunggu buat dijemput sama orang gitu kan. Nah, dia sendirian di atas, iseng dong namanya tahun 98, handphone juga kayaknya belum yang gimana-gimana kan. Otomatis ya udah dia menggunakan waktu dia untuk dijemput itu dengan main game di komputernya dia. Zaman dulu lu tau lah bentukan komputer tuh ya udah PC sama keyboardnya terpisah gitu kan. Main Tetris. Iya, main-main kayak gitu. Iseng lah dia main game. Nah, kalau di tahun tersebut itu kan bentuk kantor itu bersekat-sekat ya. Ada sekat-sekatnya gitu meja. Kayak sekarang pun ada, tapi tahun tersebut tuh paling banyak di sekat-sekat gitu. Sampailah ada momen di mana ketika dia lagi main game di komputernya itu bunyi kayak keyboard cetak. Biasanya itu ya udah itu cuma bunyi doang. Namanya juga dunia lain gitu, paling cuma bunyi doang. Nah, dia penasaran. Salahnya adalah penasaran. Tapi kalau gue jadi dia pun gue akan penasaran sih. Ini maksudnya takutnya masih ada pegawai lain gitu kan. Maksudnya jadi bisa ngobrol atau gimana. Dia samperin lah tuh meja. Lo tahu apa? Pas dia samperin itu keyboard touch-nya naik turun sendiri. Anjing, sumpah. Tek. Iya, lo Kayak tahu. kemencet gitu ya? Kayak kemencet, kayak ada yang ngetik tek naik turun sendiri. Dari situ dia cabut turun ke bawah. Dia langsung pulang. Dah, dia nggak berani lagi buat Maksudnya naik. udahlah, nggak usah dibahas. Udahlah, dia nggak usah dibahas. Nah, itu baru satu kejadian. Karena kebetulan temen gue ini tuh udah kerja lumayan cukup lama, sekitar 22 tahun dia kerja. Jadi selama itu tuh, Umur gua. Sumpah. kebayang nggak? Iya. Selama 22 tahun dia kerja, dia nggak cuma ngalamin satu kejadian doang. Banyak lagi. Termasuk di tahun 2006. Di tahun 2006 ini dia juga ngalamin kejadian yang lebih personal lagi nih. Kalau itu kan kayak cuman touch komputer keyboard naik turun ya. Nah, ini tuh lebih real. Lebih real tuh dalam arti kondisinya saat itu temen gue si Mawar, dia lagi hamil besar. Kalau hamil besar itu kan ada masa di mana cutinya nanti mepet-mepet atau gimana. Jadi semasa hamil masih Masuk aktif, terus. aktif kerja. Pas banget pas hamil gede dia lembur.
ke bagian lembur. Kondisi kantor sepi lagi nih karena udah Iya lembur mulu. Udah kaya tapi sekarang tuh ya nggak ada alhamdulillah tahun. sih, Alhamdulillah. alhamdulillahnya ya kan atas apa yang dia capai ya Iya, adalah iya. hasilnya. Dengan ya dia kan? lembur. Nah, ketika dia melembur itu, dia udah siap-siap mau pulang. Biasalah kalau cewek bawaannya kan banyak. Benar. Tangan kiri ngegen, Iya, tangan tote kiri ada bag. tote bag, ada pegangan segala macam, belum ngebol tas Tas. segala macam. Dia pulang nih, udah bawa tasnya, dia pulang, pas dia jalan, ada yang mukul pahanya dia sebelah kanan. Elah, ngapain sih dipukul? Kalau cuman kesenggol tas logikanya iya kan tas gue di sebelah kiri, sedangkan gue kepukulnya di kanan. Dia sempat kaget tuh. Pentok kali. Nah, Iya. dia sempat kaget, akhirnya dia turun ke bawah, dia cerita ke satpam, "Pak, tadi saya ada yang mukul, takutnya penjahat atau apa gitu kan. Pak, tadi saya ada yang mukul, tapi begitu saya cek nggak ada. Boleh nggak Pak kita cek bareng-bareng?" Tuh pas dia cerita ke satpam, si satpamnya itu tuh langsung pucet, keringet dingin, karena kayaknya dia tuh tahu bahwa itu tuh bukan manusia. Tapi untuk memastikan dan dia untuk memastikan kondisi di atas dan kondisi dia yang habis dipukul, dia ngecek lah. Ternyata pas dicek nggak ada apa-apa. Nah, si mawar ini mau mastiin dong yang tadi kondisi dia dipukul, dia ke toilet. Kepo lagi nih. Dia ke toilet. Bener gak nih gue dipukul atau cuma perasaan gue aja? Pas dia buka bekas pukulannya itu bener nampak. Oh, nampak. Tangan Berarti kencang. jari gini nih kencang karena ada memar biru di pahanya dia. Ada tapak tangan. Ada telapak tangan di pahanya dia memar biru. Dari situ dia takut dong karena kondisinya dia hamil, tapi kan dia nggak bisa lari ya. Iya. Jadi lu kebayang lagi hamil gede, lu digaplok sama sesuatu yang nggak kelihatan, terus dia harus turun ke bawah secara jalan kaki, balik lagi buat ngecek, dan dia harus ke toilet buat memastikan apa itu tadi. Pas dicek ternyata ada telapak tangan, dia cuma bisa berdoa aja, berdoa supaya si setan ini tuh nggak ngikut dia pulang, nggak ngeganggu dia dan janinnya, pokoknya hal-hal kayak gitu dia lakuin. Nah, pas sampai di rumah kan dia maksud hati ingin cerita ya sama orang rumah, kayak tadi tuh gue digangguin, gue tuh ngerasa kayak gini, kayak gini. Beneran tapak tangan. Telapak tangan, tapi pas dia dicek di rumah, itu telapak tangan hilang bekasnya. Mau cerita ke orang rumah pun, dia ngerasa gue takutnya mengada-ngada, apakah gue Dia cuma orang kecapean, halu, takutnya iya. halu, sebagaimananya. Apalagi lagi hamil, capean gitu kan. Takutnya dia cuma pikiran dia doang, jadi dia nggak jadi tuh dia buat cerita tentang si telapak tangan yang ada di pahanya dia. Tapi itu kan kesannya kayak mengada-ngada ya kalau dia Iya. cerita. Ada di mana dia, kita flashback ya tahun 99. Ini kejadian nggak cuma sama dia doang. Kejadian ini dialamin sama 4 orang sekaligus Di kantor itu. di kantor itu, masih di kantor yang sama. Di mana 4 orang ini melihat hal yang sama. Jadi kalau mau dibilang bohong nggak mungkin, karena 4-4-nya juga jadi saksi mata. Kalau di kantor itu kan biasa ubin atau lantai atau apapun lah itu, kadang nggak semuanya berbentuk ubin ya, mungkin ada yang parket atau apa, sehingga ada bunyi kalau misalkan ada yang jalan, kalau bangku kantor ngegeser, ataupun ada sesuatu yang kita injek itu bunyi. Nah, di kantor itu masih kejadian masih sore ya, hitungannya belum malam lah, jadi masih ada orangnya gitu, termasuk 4 orang ini. Nah, sore-sore nih tiba-tiba di kantor tuh kayak ada bunyi gledeg-gledeg kayak gitu. Masalahnya bunyi gledeg-gledegnya tuh gak cuma sekali, jadi secara waktu tuh kayak template gitu. Misalkan berhenti gledeg-gledeg 4 menit kemudian si gledeg-gledeg itu bunyi. Terus bunyi lagi 4 menit kemudian gledeg-gledeg bunyi lagi. Penasaran dong 4 orang ini, apaan sih kok berisik banget, gaduh banget sih sampai segitu kencengnya. Mereka keluar lah dari ruangan kayak ngajakin, kita cek yuk bareng-bareng gitu kan. Ya udah kita pastiin aja ada apaan sih. Karena udah tahu template-nya per 4 menit nih, istilahnya per 4 menit dia akan bunyi. Jadi udah tahu nih pas di menit kesekian itu pasti akan muncul lagi gitu bunyinya. Untuk memastikan aja sih, takutnya ada apa-apa atau gimana. Dia keluarlah nih mereka berempat. Keluar, setelah keluar, pas di menit yang sama, mau tahu apa? Apa? Orang lari. Enggak. Apa?
kepala orang gak gelinding. Ih, tolol. Kepala orang ngegelinding kayak bowling, gledek. Dan kepala orang itu ngelihatnya ke 4 orang yang lagi ngeliatin. Maksudnya melek. Melek. Dia natap 4 orang yang ada di kantor itu. Spontan, 4 orang itu langsung lari ke bawah, minta tolong sama Pak Satpam. Buat balik lagi, Pak, ke atas, Pak. Lihat, itu kita bener nggak sih ngelihat itu? Pas sudah dicek, ternyata apa? Hilang. Tapi nggak mungkin kalau cuman cerita dari satu orang. Kalau satu orang tadi kan diri Iya, bisa aja. halusinasi. Ini Halo. 4 orang-orangnya melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa si kepala itu menggelinding dari orang ledek berhenti pas langsung melihat ke 4 orang. Lo bikin gue gak mau ngelempur. Bikin gua nggak mau kerja. Gue sih ya, kalau udah dapet satu hal yang bikin kayak gitu, kayak gue ngajuin resign dah misalnya. Gue gak mau cari perkara sih. Masalahnya dia 22 tahun di situ dan gak mungkin cuma kejadian-kejadian itu aja yang dia alami. Pasti ada kejadian-kejadian yang lain, bahkan temen-temennya. Tapi temen lo betah 22 tahun. Ya ini kan Sampai sekarang nih, Mbak. masalah hidup ya. Kadang ya udahlah, setan dibacain ayat kursi aja ya Iya kan. mungkin kadang Ya mau nggak mau dia akhirnya mungkin hidup berdampingan dengan si makhluk-makhluk itu. As long as kita nggak ngeganggu, ya harusnya sih itu nggak terlalu. Tapi kalau sampai mereka yang ngeganggu, mereka kalau yang itu sih udah ganggu ya kayak dia Dia mulai nampakin sekarang, soalnya. pukul paha itu ngeganggu Itu ganggu banget sih. bener sih ya. Ya, walaupun pas nyampe rumah pas dilihat ih nggak ada nih tandanya, apa gua halu tadi. Tapi kejadian yang tahun 99 itu kan ternyata dialamin sama 4 orang sekaligus kan. Halunya bareng ya. Dan dari situ ya udah akhirnya mereka cuma bisa tetap kerja apa adanya. Mereka juga ya udah biarin aja yang Pasti kayak nggak gitu lembur tuh ya? Untung orangnya ini tuh masih, maksudnya temen gue si Mawar ini tuh mikir oh ya udah mungkin emang gue harus selesaiin pekerjaan harus lebih cepat, jangan terus kemana-mana jangan sampai banget. lembur. Selain diganggu dari sini, takutnya kalau pulang nanti juga ada Iya, lainnya. bahaya. Jadi meminimalisir hal itu, jadi ya kita harus kerjanya lebih cepat aja sih. Gue sih mau pulang sekarang. Gue ikut Mbak. Gue juga. Mau ikut nggak? Mau di sini aja. Nggak makan. Oh, di Nah, sini gue aja. nggak makan daripada gue ngeliat pala gunung. Gue lebih nggak mau liat ketak-ketik sih.